Assalamualaikum, halo adik-adik semua. Pada video kali ini kita akan mencoba membahas simulasi matematika saintek. Ini merupakan sebagai persiapan masuk PTN. Oke, langsung saja kita lihat soalnya. Katanya titik terdekat pada elips x kuadrat per 9 ditambah y kuadrat per 4 sama dengan 1. K garis L yaitu 2x dikurang 3y sama dengan 0 adalah titik apa? Oke, di sini untuk menjawab soal ini caranya adalah, tadi katanya ada sebuah elips di mana persamaannya itu adalah x kuadrat ini per 9 ditambah dengan y kuadrat per 4 ini sama dengan 1. Maka ini kita coba kalikan saja dengan KPK dari 9 dan 4 yaitu 36. Maka ini akan menjadi 4x kuadrat ditambah dengan 9y kuadrat sama dengan 36. Ini kalau kita coba misalkan saja untuk x nya sama dengan 0, maka nanti akan menjadi 9y kuadratnya sama dengan 36. Maka di sini 36 dibagi 9 adalah 4, sehingga nilai y-nya itu adalah akar dari 4 yaitu plus minus 2. Oke, berarti di sini titiknya itu untuk x-nya 0 ada y-nya 2, berarti 0,2 dan 0,-2. Kemudian untuk y-nya yang 0, maka nanti akan diperoleh 4x kuadratnya nanti ini sama dengan 36. Maka di sini 36 dibagi 4 adalah 9, maka x-nya saja adalah akar dari 9 yaitu plus minus 3. Oke, berarti titiknya itu adalah 3,0 dan min 3,0. Oke, nah di sini kita coba gambarkan ada titik 0,2 dan 0,-2, kemudian 3,0, satu lagi adalah min 3,0. Nah, di sini kita coba hubungkan, ini adalah elips dari x kuadrat ditambah dengan x kuadrat per 9 ditambah dengan y kuadrat per 4 ini sama dengan 1. Oke. Kemudian yang kedua kita coba gambarkan garis L. Tadi garisnya adalah 2x, kita buat sama dengan 3y. Berarti nanti kita coba misalkan saja untuk x-nya sama dengan 0, maka nanti menghasilkan nilai y-nya juga harus 0 supaya hasilnya 0 ya. 0 sama-sama 0. Berarti titiknya 0,0. Yang kedua, kalau x-nya kita misalkan sebagai 3, x sama dengan 3, maka nanti 2 kali 3 6 ya. Berarti y-nya itu adalah 6 dibagi 3 adalah 2. Sehingga titiknya itu adalah 3,2. Oke, di sini kita coba hubungkan titik 0,0 dan 3,2. Oke, ini adalah persamaan garisnya. Ini adalah garis L yaitu 2x kurang 3y sama dengan 0. Maka titik terdekat pada elips dan garis ini adalah ini titik potongnya yaitu di A atau di B. Nah, maka jarak yang terdekat tadi ya, yang paling dekat antara elips ya dengan sebuah garis L tadi adalah tepat berada di titik A atau di titik B. Nah, ini adalah jarak yang paling dekatnya. Oke, nah sekarang kita ingin mencari titik A atau titik B ini. Gimana caranya?
Titik A dan titik B ini merupakan titik potong antara elips dan garis. Oke, berarti di sini tadi persamaan garisnya adalah 2x sama dengan 3y, maka x-nya itu sama dengan 3/2y. Kemudian elipsnya tadi adalah, kita langsung saja ke 4x kuadrat ditambah dengan 9y kuadrat, ini sama dengan 36. Maka ini kita coba substitusi, x-nya itu adalah 3/2y, maka akan menjadi 4 dikali x kuadrat itu adalah 9/4y kuadrat ditambah dengan 9y kuadrat sama dengan 36. 4-nya kita coret sehingga 9y kuadrat ditambah 9y kuadrat adalah 18y kuadrat sama dengan 36. 36 dibagi 18 adalah 2, sehingga y-nya itu sama dengan plus minus dari akar 2. Oke. Nah, maka di sini kita coba masukkan saja y-nya itu ada 2 kemungkinan, ada akar 2, ada min akar 2. Untuk y-nya sama dengan akar 2, maka nanti nilai x-nya itu sama dengan 3/2y. Berarti sama dengan 3/2 akar 2. Oke, berarti titiknya ini adalah 3/2 akar 2, akar 2. Oke. Berarti ini kalau kita lihat pastilah di titik A ini ya. Untuk y sama dengan min akar 2, maka nilai x-nya ini akan sama dengan, tadi x-nya adalah 3/2 kali y ya. Berarti hasilnya adalah min 3/2 akar 2. Maka titiknya itu adalah min 3/2 akar 2, min akar 2. Oke, ini adalah titik B nya ini. Maka jawaban yang ada ini adalah di titik A berarti ya, yaitu pilihannya itu yang A, 3/2 akar 2, akar 2. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Katanya sebuah kotak tanpa tutup akan dibuat dari lembaran seng yang berukuran 60 dm dikali 28 dm dengan cara memotong ujung-ujungnya berbentuk persegi. Agar kotak mempunyai volume maksimum, maka ukuran kotak haruslah berapa? Oke. Nah, di sini untuk menjawab soal ini, maka kita perlu mengetahui bahwa rumus dari volume balok atau volume kotak ya, itu rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Yang kedua, kalau misalkan ada bentuk y sama dengan ax pangkat n, maka turunannya ini adalah y aksen sama dengan a dikali n dikali x pangkat n dikurangi 1. Kemudian kalau misalkan kita ingin mencari volume maksimum atau minimum, maka di sini syaratnya itu adalah turunan dari volumenya itu atau V aksennya itu harus sama dengan 0. Oke, di sini tadi ada lembaran seng berukuran 60 dikali 28. Maka tadi katanya di sudut-sudutnya atau di ujung-ujungnya itu berbentuk persegi, itu dipotong. Maka kita misalkan saja nanti panjang persegi yang di ujungnya ini adalah x dengan semuanya itu sama panjang. Maka ini kalau kita potong akan menjadi seperti ini, dimana di sini ada ukuran panjang, ukuran lebar, dan ukuran tinggi dari sebuah balok. Dengan panjangnya itu ini adalah 6x, berarti dikurangi dengan 60 dikurangi 2x, karena setelah dipotong ya, lebarnya ini adalah 28, berarti nanti dikurangi dengan 2x, dan tingginya itu berarti sama dengan x. Maka nanti
volume dari kotak ini rumusnya adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Sehingga tadi panjangnya adalah 60 dikurangi 2x dikali dengan 28 dikurangi 2x dikali dengan tingginya adalah x. Berarti volume sama dengan 60 dikali 28 adalah 1680. 60 dikali min 2x adalah min 120x. Min 2x dikali 28 adalah min 56x. Min 2x dikali min 2x adalah 4x kuadrat dikali dengan x. Berarti hasil perkaliannya adalah 4x pangkat 3 ini dikurangi 176x kuadrat ditambah dengan 1680x. Maka tadi untuk mencari maksimum ya, volume maksimum ini syaratnya itu adalah turunan pertama dari volume ini harus sama dengan 0. Berarti 4x pangkat 3 turunannya adalah 4 kali 3 12, berarti 12x pangkat 2 dikurangi dengan 352x ditambah dengan 1680 ini harus sama dengan 0. Ini kalau kita bagi sama-sama dengan 4 akan menjadi 3x kuadrat dikurangi 88x ditambah 420 sama dengan 0. Ini kita faktorkan berarti 3x dikali x sama dengan 0. Sehingga ini angkanya adalah min 6 dan min 70. Maka faktornya itu adalah ada akarnya itu x nya itu sama dengan 70 per 3 dan x nya itu sama dengan 6. Nah maka untuk x nya itu sama dengan 6 kita ambil nilai panjang lebar dan tingginya ini akan sama dengan, kita coba substitusi saja ke panjangnya tadi adalah 60 dikurang 2x, berarti 60 dikurangi dengan 2 kali 6 adalah 12, maka ini hasilnya adalah 48. Lebarnya itu adalah 28 dikurang 2x, berarti 28 dikurangi dengan 12 sama dengan 16. Tingginya itu adalah x, berarti sama dengan 6. Sehingga ukurannya adalah 48 dikali 16 dikali 6. Oke, berarti pilihannya adalah yang B. Oke, kita coba lanjut soal berikutnya. Di sini katanya ada soal matrik. Diketahui A matrik berukuran 2 kali 2 yang memiliki invers dan matrik B adalah min 43 min 22. Jika A pangkat 3 dikali B sama dengan 4 min 2 min 12 10, maka determinan dari setengah A invers ini sama dengan berapa? Oke. Di sini yang harus kita ketahui adalah misalkan ada sebuah matrik P yaitu A, B, C, D katakan, maka determinan dari matrik P ini rumusnya adalah A dikali dengan D dikurangi dengan B kali C. Kemudian kalau misalkan ada determinan dari A dikali dengan B, maka ini bisa kita tulis menjadi determinan dari matrik A dikali dengan determinan dari matrik B. Kemudian kalau ada misalkan bentuk determinan dari A dipangkatkan dengan N, maka ini akan sama juga dengan determinan A ini dipangkatkan dengan N. Kemudian kalau misalkan ada bentuk determinan dari K itu sebuah angka dikali dengan matrik A, maka ini akan sama dengan K dipangkatkan dengan 2 dikali dengan determinan A, dengan syarat A nya itu matrik ordo 2 kali 2. Oke. Kemudian kalau misalkan ada determinan dari invers dari matrik A, maka ini akan sama juga dengan 1 per determinan dari matrik A. Oke. Nah, berarti tadi katanya ada matrik B
B nya itu adalah min 43 min 22, maka di sini determinan dari matrik B ini sama dengan, berarti kita gunakan rumus determinan, yaitu min 4 kali 2 adalah min 8 dikurangi 3 kali min 2 adalah min 6, maka hasilnya adalah min 2. Kemudian yang kedua, tadi katanya A pangkat 3 dikali B ini sama dengan 4 min 2 min 12 10. Maka determinan dari matrik A pangkat 3 dikali B ini akan sama dengan 4 dikali 10 adalah 40 dikurangi min 2 kali min 12 adalah positif 24. Maka determinan A pangkat 3 dikali B itu bisa kita tulis menjadi determinan A pangkat 3 dikali determinan dari B ini sama dengan 16. Determinan A pangkat 3 sama juga dengan determinan dari matrik A dipangkatkan dengan 3 dikali dengan determinan B nya tadi adalah min 2, ini sama dengan 16. Di sini 16 dibagi dengan min 2 adalah min 8. Maka di sini determinan dari A pangkat 3 dipangkatkan dengan 3 ini sama dengan min 2 dipangkatkan dengan 3, sehingga nanti determinan A nya itu sama dengan min 2. Oke, ini nilai determinan A nya. Maka yang ditanyakan adalah nilai dari determinan 1/2 dikali A inverse. Oke, berarti ini bisa kita ubah menjadi 1/2 nya kita keluarkan, ini dipangkatkan dengan 2 karena matrik A nya ordonya 2 kali 2 dikali dengan determinan dari A inverse. 1/2 pangkat 2 adalah 1/4 dikali 1 per determinan dari A. Tadi determinan A nya adalah min 2, sehingga hasil akhirnya adalah min dari 1/8. Nah, ini adalah hasil akhir dari jawaban dari soal ini, sehingga pilihannya itu adalah yang E. Oke, kita coba lanjut soal berikutnya. Katanya suatu barisan dengan suku pertama A1 sama dengan 3, suku kedua A2 sama dengan 2, dan memenuhi persamaan AN tambah 1 N tambah 2 sama dengan AN tambah 1 ditambah AN dibagi dengan 2. Nilai suku ke-6 adalah berapa? Nah, untuk menjawab soal ini kita coba tulis terlebih dahulu. Tadi suku pertamanya ini A1 nya adalah 3, A2 nya adalah 2, kemudian suku ke N tambah 2 nya tadi sama dengan AN tambah 1 ditambah AN dibagi dengan 2. Oke, nah kita coba cek saja untuk N nya sama dengan 1, maka nanti A3 1 tambah 2 adalah 3 sama dengan A2 ditambah dengan A1 ini dibagi 2 atau 1/2 dikali A1. Maka ini akan menjadi A2 nya tadi adalah 2 ditambah dengan setengah dari 3 yaitu 3/2, maka jumlahnya adalah 7/2. Kemudian untuk N nya sama dengan 2, maka diperoleh A2 tambah 2 adalah 4, berarti A4 sama dengan AN tambah 1 nya adalah 3 ditambah setengah dari A2, maka tadi A3 nya adalah 7/2 ditambah dengan setengah dikali A2 nya adalah 2/2, maka jumlahnya adalah 9/2. Untuk N nya sama dengan 3, maka diperoleh A dari 3 ditambah 2 berarti A5. A5 sama dengan A4 ditambah dengan 1/2 A3, maka A4 nya tadi adalah 9/2 ditambah 1/2 dikali A3 tadi 7/2 ya, jadi hasilnya adalah 7/4.
Maka ini kita coba buat penyebutnya 4, berarti 9/2 itu sama juga dengan 18/4 ditambah dengan 7/4. Maka A5 nya ini sama dengan 25/4. Kemudian untuk N nya sama dengan 4, maka A4 ditambah 2 adalah A6 jadinya. Nah ini yang ditanyakan ya. Berarti A6 itu sama dengan A5 ditambah dengan setengah dari A4 ya. A5 nya tadi adalah 25/4 ditambah setengah dari A4 nya tadi adalah 9/2 ya. Jadi hasil perkaliannya adalah 9/4. Jadi jumlahnya adalah 34/4. Nah ini jawabannya tidak ada. Nah ternyata yang senilai dengan 34/4 ini adalah, kita coba kalikan saja sama-sama dengan 4 ya, 4/4, maka hasilnya ini akan sama dengan 34 dikali dengan 4, hasilnya adalah 136/4 dikali 4, ini hasilnya adalah 16. Nah ternyata jawabannya ada, berarti pilihannya ini adalah yang E. Baik adik-adik semua, sampai di sini dulu pembahasan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa adik-adik pahami. Terima kasih, dan jangan lupa untuk mensubscribe channel Studio Matematika M Salam ini agar nantinya tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.